Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan P3K paruh waktu ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan P3K paruh waktu ini. Berita atau informasinya membahas tentang prioritas siapa P3K paruh waktu yang akan terlebih dahulu atau diprioritaskan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Dan hal ini disampaikan atau diusulkan oleh BKD Provinsi Kalimantan Selatan. Dan tentunya ini baru usulan gitu ya. Bisa saja nantinya diterima oleh Kementerian Pan-RB atau instansi terkait atau tidak. Jadi usulan dari BKD Kalsel adalah melihat dari segi usia. Siapa P3K paruh waktu yang usianya sudah akan memasuki usia pensiun atau masa usia pensiun, merekalah yang paling diprioritaskan untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu. Sehingga kesimpulannya adalah dilihat dari segi usia. Usia yang tertinggi, yang mendekati usia pensiun, merekalah yang akan diangkat terlebih dahulu menjadi P3K penuh waktu. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Apakah teman-teman setuju dengan usulan ini? Bagi yang punya pendapat berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar video ini. Dan untuk lebih jelasnya berkaitan dengan usulan dari BKD Kalsel ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan kriteria P3K paruh waktu yang diprioritaskan untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu ya. Tetapi tentunya ini masih sebatas saran gitu ya dari salah satu instansi kepada pemerintah pusat. Apakah hal tersebut akan disetujui atau tidak? Kita tunggu aturannya besok ya. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya kriteria P3K paruh waktu prioritas jadi penuh, honorer database PKN wajib tahu. Kita coba bacakan ya. Setelah pengumuman kelulusan P3K tahap 2 yang dimulai pada 16 hingga 25 Juni 2025, akan ada pengangkatan honorer database PKN gagal seleksi menjadi P3K paruh waktu. Namun, sebelumnya ada kebijakan optimalisasi formasi untuk honorer yang sudah mengikuti seleksi P3K 2024 tahap 1 dan 2 yang belum mendapatkan formasi P3K penuh waktu. Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara BKN Suharmen menyampaikan, optimalisasi tidak dibatasi untuk honorer database BKN. Tidak ada batasan hanya untuk honorer database. Walaupun masuk database PKN, tetapi bila tidak ikut seleksi P3K 2024 tidak bisa masuk optimalisasi, kata Suharmen beberapa waktu lalu. Kepala BKN Sudan Arif Fakrullah menjelaskan, pengisian formasi kosong P3K tahap 2 diambilkan dari honorer tidak lulus P3K tahap 1 dengan mencapai ranking terbaik sesuai kriteria pelamar prioritas. Jadi, optimalisasi itu diberlakukan setelah P3K tahap 2. Sisa formasinya diisi dengan skema optimalisasi berdasarkan ranking terbaik dan pelamar prioritas, kata Prof. Sudan kepada cpnn.com Sabtu 10 Juni ini harusnya ya. 10 Juni 2025. Sudan menerangkan, optimalisasi kebutuhan yang belum terpenuhi setelah seleksi P3K tahap 2 selesai dilaksanakan. Kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan lokasi atau dari unit penempatan lokasi berbeda dengan ketentuan urutan kelulusan sebagai berikut. 1. Pelamar prioritas. 2. Ex honorer K2. 3. Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database PKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah. 4. Pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Dan 5. Lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Selanjutnya,
Honorer yang tidak mendapatkan formasi di tahap optimalisasi akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu. Namun, pengangkatan mereka menjadi P3K paruh waktu harus melalui usulan pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Regulasi yang sudah ada, yakni Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025, yang pada diktum kelima dinyatakan bahwa pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan bagi honorer database PKN. Mekanisme pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu diatur dalam Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 yang menyatakan bahwa pengadaan P3K paruh waktu dilakukan berdasarkan hasil seleksi ASN 2024. Pada diktum kelima, Kemenpan RB tertanggal 13 Januari 2025 itu dinyatakan bahwa pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan bagi honorer database PKN dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus. Atau 2. Telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Kemenpan RB 16 2025 juga mengatur mekanisme pengangkatan honorer database PKN menjadi P3K paruh waktu, yakni di diktum ke-7 dengan ketentuan sebagai berikut. A. Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK mengusulkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu kepada Menpan RB berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima. B. Rincian kebutuhan P3K paruh waktu bagi non-ASN sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima wajib diusulkan seluruhnya oleh PPK. C. Menpan RB menetapkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu pada setiap instansi pemerintah. D. Rincian kebutuhan P3K paruh waktu terdiri atas kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan. E. PPK mengusulkan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN kepada Kepala PKN paling lama 7 hari kerja setelah mendapatkan penetapan rincian kebutuhan P3K paruh waktu dari Menpan RB. F. Kepala PKN menetapkan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN. G. Penerbitan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada huruf F diterima oleh PPL paling lama 7 hari kerja sejak waktu penyampaian. Dan H. PPK menetapkan pengangkatan P3K paruh waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini kriteria P3K paruh waktu prioritas jadi penuh waktu. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan saat ini sudah ancang-ancang melakukan pengusulan pengangkatan honorer database PKN menjadi P3K paruh waktu. Badan Kepegawaian Daerah Kalsel memproyeksikan 6.287 orang bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian BKD Provinsi Kalsel Mas Hudi mengatakan, P3K paruh waktu untuk mengakomodasi honorer database PKN yang terdata pada 2022 dan pernah mengikuti seleksi CPNS maupun P3K periode 2024 tahap 1 dan 2, tetapi dinyatakan tidak lolos. Kata Mas Hudi saat dikonfirmasi di Banjarmasin, Senin 16 Juni 2025. Mas Hudi mengatakan, BKD Provinsi Kalsel bakal melaksanakan rapat secara virtual untuk melaksanakan sosialisasi penyusunan budgeting ASN dan usulan formasi prioritas 2025 bersama seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD Provinsi Kalsel pada Rabu mendatang. Dikatakan, rapat tersebut untuk melihat kondisi data kepegawaian per 31 Desember 2024 dan terkait dengan upaya menyelesaikan pengusulan P3K paruh waktu. BKD Provinsi Kalsel juga telah membahas rencana pengangkatan P3K paruh waktu menjadi penuh waktu. Mas Hudi juga mengatakan bahwa P3K paruh waktu yang mendekati usia pensiun akan mendapat prioritas diangkat menjadi P3K penuh waktu. Ini masih rencana kita BKD Kalsel. Apabila nanti usulan diterima Kemenpan RB, kita menggunakan skema usia, yang artinya apabila ada P3K paruh waktu yang hampir memasuki usia purna tugas, mereka akan kita prioritaskan untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu, ujar Mas Hudi. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan kriteria prioritas siapa prioritas P3K paruh waktu yang akan diangkat menjadi P3K penuh waktu gitu ya. Jadi usulan dari BKD Kalsel adalah melihat dari segi usia. Siapa yang usianya sudah mendekati usia pensiun, mereka lah
honorer atau P3K paruh waktu yang akan terlebih dahulu diangkat menjadi P3K penuh waktu. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.